Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Walaupun pendengar makin dikit dengan Arif para pemirsa. dengan DMZ di sini. DMZ. Jangan gitu dong, mendung DMZ. mendung Iya. banjir nih Bung Arif nih. Tadi gue udah pengen cancel aja. Tidur aja kita hari ini udah. Iya. Jadi semua semoga sehat ya. Iya. Ya, yang masih pada ngantor ya waspadalah. Ya, Karena setiap kemarin- sore hujan, banjir, macet. Gua hari apa tuh? Yang parah banget hari 3 hari lalu kali 3 ya. hari yang semuanya parah sih. 3 Tergantung hari di Rabu. beberapa daerah. Hari Rabu. Gua habis turun MRT, nyari ojol, Nggak bisa. nggak dapet. Iya. 2 jam. Terus lu jalan kaki. Stuck 2 jam gue. Oh, kalau nggak hujan gue udah jalan kaki. Aduh. Tapi alhamdulillah kita semua sekarang bersama-sama lagi. Dari mah? Ya, Bung Arif, menu hari ini kita lihat market minggu lalu itu ada data inflasi Indonesia ya, yang paling Yes. ditunggu ya. Terus kemudian ada data tentang oil dari OPEC Plus. Terus kita bahas tentang IHSG rupiah. Terus minggu depan ada beberapa data penting nih, Penting Bung Arif nggak, ya. Menarik. Data inflasi US sama inflasi minutes. Minutes ya. doang ya. Ah. Ayo kita mulai. Oke, ting dung. Ting tung. Ya, Bung Arif. Jadi basically Saham naik itu Dim. flat. Ya, naik dikit lah ya. Naik memang. Kuat banget ya sahamnya. Ya, betul. Canggih Sesuai loh. dengan dugaan gue nih, Bung Arif. Jadi gue ada benarnya juga nih. Gue udah kalau lupa IHSG. dugaan gue semua sekarang. Udah nggak peduli ya. Gak peduli. Nah terus Iya, IHSG basically memang Ini lokal, Dim, ya? market kalem, ini lokal kan? lokal. Nah terus Tapi nggak kemana-mana juga. Hmm. Hari Rabu sempat Iya, lu, Dim, lu. naik ya, ingat nih. menembus 7.100 ya hari Rabu, tapi eventually turun di hari Kamis dan Jumat. Eventually IHSG ditutup di harga 7026, Yes, betul. naiknya 0,11% doang. Kalau lo bandingin sama awal bulan September itu dia di 7153. Ya, 50-an poin, 100-an poin. 7.100-an lah Ya, ya, benar-benar. Kalau itu memang pergerakannya memang agak lumayan tersupport di level 7.000. Deketan dikit tuh ngomongnya aja mentang-mentang udah malas-malasan juga nih kayaknya ini. Iya, jadi level 7.000 agak kuat, tapi naik juga nggak kemana-mana, karena semuanya juga menantikan data inflasi. Apa sentimennya Din? Semuanya itu memang menunggu Fed sih, Bung Arif, menunggu langkah-langkah the Fed. Ini di di mana Fed minutes sama inflasi. di global kan banyak yang tuh speech Fed yang low forward juga Yeah, tuh, yeah. omongan-omongan Fed yang masih agresif, Iya, yang tapi masih, rata-rata pada bilang masih agresif sih ya. ya betul. Malah ada yang bilang sampai itu agenda lain lah. Oke, go ahead, Dim. Nah, Ngomongin IHSG dulu. ya, tapi itu dari IHSG juga ya itu cenderung flat. Terus kemudian dari rupiah juga enggak, ya lumayan lah, rupiah dari 15.300 kemarin kan 2 minggu lalu kan strong dollar. Nah ini agak kalem, sempet di bawah 15.200, sempet ya nyentuh-nyentuh intraday-nya, tapi ditutupnya masih di 15.200. Ya. Eventually ditutup di 15.250 gitu. Ya. Dan ini memang kalem karena dolarnya agak kalem ya. Tapi overall kan memang masih US dollar bullish kan, Dim? Ya karena Overall kalau kan? cenderung Fed, ya itu komentar-komentar The Fed itu kan masih cenderung agresif ya terakhir-terakhir. Mungkin kalau yang gue lihat sih dia itu karena kan memang nggak peduli akan adanya resesi. Yes. Bahkan kalau misalnya ketakutan akan resesi itu setidaknya dari satu harga minyak atau komoditas itu mengalami penurunan. Betul. Kayak 2 minggu 3 minggu yang lalu ya, di mana minyak tiba-tiba turun gitu kan karena fear of recession. Iya, iya. Tapi again masalahnya ini di counter harga minyak itu minggu ini Iya. merangkak naik. Si Opik lagi. Opik temen lo. Iya, si Topik. OPEC Plus. Iya. Itu dia memangkas supply harian. Ya, memangkas production ya, jadi otomatis supply-nya berkurang. 2 juta barel per hari, ya kan? Iya, betul. Jadi itu memang perang harga ya. Jadi karena memang Nggak mau rugi juga dia nggak kayaknya, mau nggak? rugi. OPEC Plus, Rusia itu termasuk OPEC Plus. Dan Rusia ini memiliki lebih dekat, Arab Saudi ini lebih dekat ke Rusia dibandingkan Biden. Kecuali kalau misalnya Trump itu memang Arab Saudi lebih dekat ke Trump. Tapi kalau Arab Saudi MBS nih ya, kita ngomongin MBS itu lebih
agak jaga jarak atau agak merenggang sama Biden. Sama Amerika di bawah Biden. Tapi kalau sama Rusia dia juga sebenarnya lebih dekat. sama kalangan Eropais. Iya itu. Sekutunya kan sekarang ya itu tadi kita ngomongin kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak itu basically Amerika dan NATO, negara-negara Eropa. Sementara dari sisi sebelah lainnya itu ada Rusia, ada China, Turki. ada Korea Utara, ada Itu blok sendiri tuh ya? Iya, ada Arab Saudi yang lebih condong ke Rusia kalau agak lebih menjauh sih daripada dengan Biden. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya OPEC Plus ini nggak peduli dengan arahan Biden, karena kan Biden kan sampai ketemu kan, Iya, tapi dia gitu-gitu doang. gue ngeliat beberapa kali, gue lihat dia komen, dia tidak suka disappointed apa-apa gitu komennya terhadap Si Biden terhadap langkah keputusan OPEC. Iya, jelas karena kan udah pernah ketemu dan misinya sebenarnya pengen membawa minyak rendah harganya. Kata Biden, udah datang jauh-jauh katanya. Begini-gini aja. Gini-gini aja katanya. Kalau gitu gue gak usah datengin. Iya. MBS bilang, kata lo deh. Gue butuh duit katanya. Iya, dia nggak peduli ya. Padahal memang inflasi ini kan merugikan perekonomian global basically. Yes. Nanti ada yang perkembangan dari inflasi Indonesia tuh. Nah, itu nanti kelihatan tuh angkanya datangnya dari mana. Ya. Jadi kurang lebih awal minggu itu semuanya kurang lebih agak flat, cenderung menunggu data inflasi Indonesia. Sebelumnya juga ada RBA rate, suku bunga Australia, yang surprisingly dia menaikkan memang, tapi nggak seagresif. Betul sekali. Gua sempat lihat dia punya mata uang mencuram ke bawah gitu loh. Oh. Turun Aussie US-nya turun banyak. Oke. Gara-gara Australia melemah dong ya? Jauh. Iya, karena memang diskrepensi perbedaan. Betul. Berarti rate-nya tidak naik sesuai dengan perkiraan, yang 50 basis point tadinya malah cuma 25. Dan ini menunjukkan bahwa ya mungkin mudah-mudahan bank sentral lainnya udah mulai agak kalem dalam menaikkan suku bunganya atau tidak seagresif sebelum-sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kalau emang dilihat itu rupiah itu kemarin memang kok gue jadi lupa, 200 tahanan kuat kayaknya nih. 15.200. Yes, Ya. 15.200. Oke, ntar kita bahas ya minggu depan. Nah, kemudian data inflasi Indonesia akhirnya dirilis dan itu sedikit di bawah perkiraan ya, Bung Rep ya. 5,95%. Perkiranya di 6%. 6%. Cuman kurang 0,05 Iya, doang ya. tapi itu langsung menggerakkan tuh. Paling nggak di bonds. Oh ya, karena di IHSG Biasa aja ya. Biasa aja lebih tertolong dengan harga komoditas yang naik. Gitu. Nah, di obligasi sendiri itu kan kalau di awal minggu itu kan kisarannya kan 7,33. Ya. Kemarin tuh gue ngomongnya tuh arahannya si obligasi ini yieldnya akan naik. Nah, ternyata turun. Makin dikit lagi mendengar kita. Namanya juga manusia. Jadi 7,33 waktu itu asumsinya, ini kan pembelaan dulu dong. Iya. Ya kan asumsinya dengan adanya BBM, inflasi udah langsung melejit. Ya. Ya kan? Jadi waktu itu ngelihatnya gue begitu banget gitu. Oke. Ternyata dia bisa ke 7,2. Nah, itu juga itu bukan kebantu. Yang terjadi itu setelah pengumuman si inflasi Indonesia. Ya. Nah, langsung turun tuh dari 7,3, 7,27 sampai akhirnya ke 7,20. Ya, padahal lelang sukuk ya kemarin auction itu rendah banget loh ya. Sepi ya? Sepi banget. Oh. Sampai di bawah 1T yang diserap. Nah, ngomongin obligasi ya, gue potong nih, Dim. Di Indonesia ya, sudahlah ya. Kepemilikan asing juga tetap turun ya, by the way. Ya. Kepemilikan asing itu terakhir itu kalau kita lihat di akhir bulan September tuh 730 triliun. Di tanggal 5 Oktober ya, turun lagi 8 triliun. Oke. Jadi 722. Semakin turun ya. Semakin tapi turun. Berarti ini domestik ya. Domestik banget. Makanya tadi gue bukan curiga sih. Gue nebaknya yang siapa tuh namanya? Si saham juga begitu kejadiannya. Karena apa yang terjadi di obligasi nggak ada flow in juga gitu dari si foreign-nya. Ya, memang. Gitu. Jadi ya harusnya sama seperti apa yang terjadi di saham. Ya, kalau saham sih gue lihat dia itu tertopang sama kenaikan harga komoditas. Kelihatan dari ketika OPEC memangkas
itu harga oilnya mulai merangkak naik, saham di hari Rabu itu mulai naik juga. Oke. Gitu. Tapi ya itu again fear of inflation, fear of recession juga dengan Fed yang masih agresif itu basically nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Nembus 7.100 juga berat. Gitu. Jadi di inflasi yang tadi dulu kita ngomongnya agak kesana sini gitu. Kalau yang inflasi 16% ya kontribusi transportasi di situ. Oh, gua nggak tahu, Nah, belum baca. nah itu pokoknya soalnya di angkanya yang gue lihat itu kayaknya bulannya nggak kelihatan gitu. Tapi gue ngeliat ada parameter transportasi itu 16%. So asumsi gue begitu. Tapi nanti to be confirmed. Nah, ngomongin obligasi. Obligasi itu tadi udah dan ternyata di US itu ya Dim ya, itu ada kekhawatiran terkait dengan likuiditas atas obligasi pemerintah US atau US Treasury. Jadi katanya itu si pemegang kan mereka kan punya khususnya yang bank-bank gede lah gitu. Itu kan punya portfolio obligasi US Treasury itu kan besar. Ya kan? Nah, itu mereka itu sekarang satu katanya peminatnya US Treasury semakin sedikit. Ya, jadi partisipan pembeli-pembeli US Treasury ini semakin sedikit. Ya. Jadi yang kedua akhirnya ini mengakibatkan liquidity problem di US Treasury. Oke. Karena US Treasury ini satu tadi yang gue bilang, yang kedua pemerintahnya sendiri juga nggak mau nge-support beli banyak juga dari market. Ya. Jadi ada kekhawatiran dari portfolio ini karena sekarang kalau dijualnya nggak terlalu banyak langsung marketnya gerak gitu. Padahal dulu nggak kayak begitu. Jadi likuiditas ini menjadi salah satu yang diperbincangkan sekarang di marketnya US. Nah, apakah ini akan sedikit mengurangi laju agresivitas. Itu dia. Feds. Ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan karena again dari komentar-komentar terakhir mereka masih cenderung agresif. Ditambah dengan data tenaga kerja US yang bagus, ya. Jadi berarti kan dia bisa ngomong bahwa wah dengan tingkat suku bunga yang begini, toh masih banyak tenaga kerja yang terserap karena unemployment rate itu turun dari 3,7 forecast 3,7 malah 3,5. Nah, penambahan tenaga kerja juga non-farm payroll itu juga masih cukup lumayan gitu. jadi kalau gue perhatiin dari US nih ya, kalau dari US itu sekarang kan arahnya paling nggak sedikit banyak arahnya pergerakan suku bunga udah pasti satu naik gitu kan. Nah itu something yang udah certain. Tinggal berapanya. Berapanya pun di kepalanya para player ini pasti naiknya banyak gitu. Bukan yang cuma 0,25 gitu, bukan cuma 0,5. Ya, jadi antara 50 atau 75 sekarang. Betul. Nah, jadi yang ada sekarang itu spekulasinya sudah sama semua. Artinya, kemarin gue lihat lagi di headline bahwa sekarang market itu ngelihatnya dua faktor. Yang satu mereka sekarang liatin data-data perumahan, yang satu lagi tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja masih bagus nih Bung Arif. Berarti agresifnya masih cukup agresif. Masih cukup bagus, walaupun di sisi lain untuk data data perumahan itu masih mix, cenderung turun. Karena harga rumah katanya turun. Iya, karena kan susah ya kalau misalnya harga KPR, bunga KPR-nya tinggi. Yes, gue kasih lu highlight kan di itu ya. Naik suku bunga pinjaman mortgage lah ya. Naik tertinggi sejak 6 tahun terakhir. Betul. Dan situasi mortgage ini juga dialami sama China di mana yang sebelum-sebelumnya itu kan ya. Belum beres juga ya? Iya, bahkan kan katanya itu mortgage boycott di China itu sekarang. Tapi pemerintah itu mencoba meredam dengan cara memberikan beberapa insentif lah buat pengembang mulai mengembangkan atau mulai membangun lagi. Karena kan sekarang itu banyak yang tertunda gara-gara mereka udah nggak punya duit lagi. Karena mereka terlalu agresif beli tanah segala macem yang buat bangunnya nggak ada. Sedangkan mau minjem sekarang mahal. Sementara orang mau bayar orang yang mereka ngandelin pembayaran dari mortgage, pembayaran itu juga udah semakin semakin sedikit. Jadi semakin jadi semakin rumit gitu. Nah, itu sepertinya problemnya akan berkepanjangan. Makanya China ini
kalau misalnya kita lihat nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak bereaksi terhadap Taiwan, terhadap Rusia dan lain-lain. Karena pusing sendiri juga ya. Karena banyak yang dipikirin juga. Gitu. Jadi dia pikir daripada gue ngurusin orang, gue ngurusin gue sendiri aja dulu. Betul. Nah itu dia. Nah makanya untuk sementara market kemarin pun ya nggak banyak bergerak intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang sekarang itu terjadi, berarti kembali lagi untuk para investor. Kalau untuk kita sih, kalau kita ngelihatnya memang faktor utamanya tuh masih dipegang oleh US gitu. Apa yang terjadi di US pasti akan kita rasain tuh, itu yang pertama. Kalau yang kedua, dari tadi kita ngobrol berdua itu kita ngomonginnya domestik terus ya, domestic player lah intinya yang banyak support. Sama satu lagi harga komoditas. Nah, jadi at this time tipsnya itu yang kita perhatikanlah data-data yang keluar dari US. Ya, yang pertama. Jadi kalau udah ngomongin yang pertama, tier pertama itu adalah pengumuman suku bunga barengan sama inflasi-inflasian ya Dim ya. Pokoknya data-data terkait dua hal itu ya. Betul. Abis itu yang nanti dilihat ya ini seperti yang mereka komentarin di berita-berita lah. Abis itu berita-berita tenaga kerja dan berita-berita housing. Ya. Nah itu di watch aja nanti. Ya. Nah sebelum kita ke minggu depan ada berita yang menarik dari dalam negeri nih Bung Arif. Apa tuh? Pertama, lu sadar nggak kalau Pertamax itu turun? Wah, kan nggak pakai itu. Lo nggak Pertamax ya. Kenapa? Tapi ternyata turun. Banyak. Tadinya kan 14,5 bener nggak? Gue lupa deh. Terus habis sekarang berapa? Sekarang 13.900. Lumayan loh. 600 perak lah ya. Iya. Nah, ini tapi nggak ada beritanya ya. Memenuhi janjinya. Iya. Karena kan si Bapak Menterinya bilang, pokoknya sekarang kita janji kalau misalnya harganya turun, di minyak dunia turun, kita turunin Tapi juga. maksud gue nggak ada beritanya tuh nggak sebombastis ketika naik. Kan humble. Atau dia takut, loh yang jadi pertanyaan kenapa Petralite nggak turun juga. Nah itu PR lagi karena nurunin Petralite pasti nggak semudah Betul. pertama. Karena si yang subsidi gede itu ada di Pertalite. Ya kan? Ketika naikin Petralite itu pasti hebohnya lebih kenceng daripada naikin Pertamax. Oh iya. Karena Petralite kan dipakai lebih banyak orang Kayak kita yang aja tidak mampu. Kayak kita aja nggak pakai Pertamax. Oh, iya. Sorry kita, iya sih. Iya, kaum menengah dan ke bawah itu kan kebanyakan pakai Pertalite, jadi itu akan sangat terdampak. Nah mungkin ya, gue salah satu doganya adalah seperti itu. Ya memang mesti lebih hati-hati sih kalau ngurusin Pertalite sekarang. Iya, betul. Nah, nurunin, naikin itu sangat berhati-hati. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini inflasi kita akan cenderung lebih rendah. Tapi tergantung harga minyak dunia yang tadi nih si Prince MBS nih gimana nih, masa sih di cut terus gitu kan. Gua rasa sih dengan harga minyak di harga level 90-an seperti sekarang masih aman. Itu adalah convenience level untuk semua orang sih menurut gue ya. Jadi ya menurut gue stabilnya di situlah. Lu kayaknya mau jadi analis. Analis minyak lu di kayaknya. Yang kedua, 2 minggu lalu gue sebut-sebut harga saham Bumi. Apa yang terjadi? Naik turun nggak jelas gitu kan. Ternyata sekarang jelas ya. Ternyata jelas. Kenapa dia naik parah? Lu gak beli sih, kan gue bilang waktu kita ngobrol, lu belilah Dim dikit. Terus udah naik. Jadi udah naik kan, sempet turun. Nah sekarang naik lagi karena memang ada private placement dibeli sama Anthony Salih. Oh, gitu. Berarti menjanjikan dong Dim. Nah itu mungkin pergerakan harga itu adalah mengantisipasi atau adanya rumors-rumors dari gosip private placement atau masuknya investor dari. Lu nggak mau colongan? Lu nggak berani colongan nih? Udah naik lah, gue udah nggak berani. Oke, jadi kita langsung minggu depan ya. Nah, minggu depan itu banyak banget data penting. FOMC minutes pertama. Itu didengerin. Tapi itu nggak terlalu penting, karena kan basically udah kejadian. Nah, yang paling penting adalah data inflasi US itu tanggal 13 Oktober, di mana diperkirakan akan slowing down. Ya, ada inflasi China juga yang kita akan lihat ya dengan COVID dan juga perumahannya yang hancur berantakan. Ada juga inflasi Jerman diperkirakan masih akan bergerak naik ya, karena terkait dengan harga energi ataupun krisis energi di Eropa. Jadi itu masih berkepanjangan ya, dengan berita Ukraine yang masih ngeri akan ada ancaman Mas Putin terhadap penggunaan senjata nuklir. Ya, jadi itu inflasi Jerman itu masih diperkirakan tinggi, tapi inflasi US diperkirakan akan slowing down. Karena 0,1 nih gue baca nih. Tadinya 0,2. Apanya nih? Perkiraannya 0,1. Oh iya. Nah,
kalau misalnya market minggu depan akan sangat tergantung dari Betul. inflasi US-nya ini, gitu. Nah, kembali lagi ke obligasi. Biasanya kalau udah berita-berita sensitif gini, biasalah komentar kita nggak jauh-jauh, market akan di sideline dulu, nggak bakal agresif masuk ke obligasi. Sampai mendekati inflasi data dirilis. Kalau misalnya nanti datanya ternyata lebih rendah daripada perkiraan, market akan naik. Betul. Tapi kalau misalnya lebih tinggi, market akan turun. In the meantime, market akan menunggu-nunggu. Sorry, tadi surveinya 0,2 nih, bukan 0,1, sorry. Salah baca gue. Sebelumnya 0,1. Yang month on month kan, Yang man on man, betul. Year on year-nya di 8,1, 8,10. perkiraan 8,3, sebelumnya 8,3. 8,3, sekarang jadi 8,10. Tinggi banget ya, Be? Iya. Karena kita juga diperkirakan bakal tinggi loh. Indonesia kan nyusul, sekarang 6 Iya. dari 4 setelah BBM. Ya wajar lah segitu dengan harga komoditas yang naik. Gitu. Obligasi itu kan sekarang kan di 7,2. Ya, 72, 7,3 gitu ya. 7,2, 7,3, kita punya inflasi 6. Ya, Berarti 1,3, 1,4 real ini dong ya, real interest-nya ya. ya. Nah, jadi minggu depan ya tadi seperti yang Bung Arif bilang, banyak yang sideline sambil menunggu data. Tapi basically level 7.000 ini sangat kuat untuk saat ini, untuk IHSG. Jadi kalau teman-teman ada ya 25% lah. Gitu. Obligasi juga. Gue suka level-level di atas 7, khususnya di 7,2, 7,3. Enggak sih, ngejar sih 7,5. Cuman kayaknya yang kelihatan itu sekarang 7,5 lah paling nggak resistensinya gitu. Iya. Rupiah juga kayaknya akan ngetes level 15.200. Lagi, Iya. turun lagi di bawah 5.200 gitu kan maksud lo? Iya, dia akan ngetes, tapi berhasil atau enggaknya akan tergantung data inflasi lagi. Ya, oke. Gitu. Jadi kurang lebih begitulah. Itu Apa bunga kita kapan? Bunga kita. Hah, Kapan ya? nggak ada ya? Terakhir sih gue lihat nggak ada, tapi ntar kita lihat ya. Oke, confirm ya. Kalau itu akan sangat, kayaknya bukan di awal minggu deh, jadi biasanya itu minggu ketiga. Nggak ada yang awal-awalan ya, bentar. Just to make sure ya, to make sure. Biasanya itu dia di minggu ketiga. Tapi emang nggak jauh-jauh dari FOMC meeting sih. Pengumuman suku bunga. Oh iya, masih tanggal 20, Tanggal 20 ya. Oktober. Oke. Ya sudah. Sip kalau begitu ya. Oke, Bung Arif. stay healthy semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.